Halo pemirsa Jawa Post TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Nugraha menyapa Anda dari Royal Plaza Surabaya, di mana saat ini saya berada di atrium Royal Plaza Surabaya dan tepat berada di depan acara OPOP Expo 2025. Ini adalah acara persembahan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM yang memperlihatkan hasil-hasil dari produk dari pesantren melalui program OPOP One Pesantren One Product yang memang menjadi program unggulan ekonomi syariah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah berjalan saat ini menjadi di tahun yang ke-7. Sebenarnya bagaimana perjalanan OPOP ini hingga sekarang pemirsa, dan bagaimana juga produk-produk unggulan dari OPOP ini? Saksikan news event bersama saya Disa Nugraha dari Royal Plaza Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar One Pesantren One Product atau OPOP Expo 2025 sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Kegiatan yang memasuki tahun ke-7 ini berlangsung pada tanggal 13 hingga 16 November di Atrium Royal Plaza Surabaya. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mewakili Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Turut hadir pula perwakilan Forkopimda Jawa Timur, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, serta pimpinan BUMN, BUMD, dan pengurus OPOP Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menekankan 3 pilar utama OPOP, yaitu pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur. Ketiga pilar utama OPOP ini harus berjalan beriringan agar terbentuk ekosistem ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, sehingga pesantren dapat berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. OPOP Expo ke-7 ini mencerminkan keberlanjutan program ekonomi berbasis pesantren yang terus berkembang di Jawa Timur. Tiap tahun, OPOP terus menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui peningkatan jumlah peserta, wirausaha santri, hingga pelaku ekspor yang terus menunjukkan progres signifikan. Melalui OPOP, pesantren juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan digital melalui Digipreneur, serta memanfaatkan peluang di sektor industri halal dan keuangan syariah. Program sudah berjalan 7 tahun. Untuk ukuran sebuah program yang berkesinambungan ini sudah memenuhi bahwa program ini sudah berjalan dengan baik. Ya, pertama jumlahnya terus berkembang, baik yang didukung pendanaannya, pembinaannya oleh Pemprov maupun oleh secara mandiri ya stakeholdernya. Yang kedua jumlah produk unggulannya bertambah. Yang ketiga transaksinya bertambah dan juga ada jangkauan untuk penjualnya, untuk pemasarannya sampai ekspor. Nah ini menunjukkan bahwa ini bergerak ya. Dan otomatis bagaimana entrepreneurship di dunia pesantren itu bukan sekedar dunia pendidikan, tetapi juga memanfaatkan, memberdayakan ekonomi kemandirian pesantren itu. Dan akhirnya bisa juga bukan hanya memenuhi captive market di pesantrennya saja, tetapi juga masyarakat sekitar dan juga pasar. Nah, kita sudah melangkah bagaimana OPOP itu melangkah untuk sampai kepada digitalisasi, ya, menggunakan platform digital dalam pemasaran. Ini sudah mulai mereka menggunakan online shop-nya, menggunakan marketplace-nya, dan juga pembayarannya sudah digital. Nah, berikutnya adalah kesempatan-kesempatan yang didukung oleh BI maupun OJK dan stakeholder lain untuk bisa masuk pertama ke industri halal, ya, halal food, halal tourism dan sebagainya. Yang kedua adalah ekonomi syariah. Kami mendorong untuk bisa yang sekarang sudah berkembang internasional untuk ekonomi syariah, ekosistemnya kita juga bisa terakses. Yang jelas kami masih perlu untuk bisa meningkatkan pemasaran untuk sampai kepada
produk itu betul-betul worth it, menghasilkan dan memberikan kemandirian bagi pesantren dan sumber pendanaan pesantren seperti itu ya. Beberapa sudah ekspor ya. Yang paling sudah lama ekspornya adalah An-Nur 2 Bulu Lawang. Itu minumannya sudah terkenal itu. Ya kopinya ya ke Malaysia, New Zealand. Terakhir mana lagi, Pak? Sampai ke Afrika ya. Nah, ini sebetulnya akan dijadikan best practice ya. Ternyata bisa ya. Berarti juga punya kapasitas, kemampuan untuk melakukan ekspor. Ini kan perlu skill sendiri ya, bisa mengakses itu. Ini yang sedang kita kembangkan. Kami orientasinya memang harus berkembang dulu, kemudian menemukan masing-masing produk unggulannya. Setelah bagaimana memanage supaya produknya standar betul-betul bagus dan sertifikat, kemudian bisa terakses kepada platform digital pemasaran. Saya kira itu ya. Dalam kesempatan ini dilakukan pula penyerahan sertifikat zona kuliner halal, aman dan sehat kepada dua penerima yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Surabaya serta Pondok Pesantren Sunan Derajat. Diserahkan pula penghargaan RPH Halal, SPPG Halal serta santunan BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan dilakukan oleh Sekda Prof Jawa Timur didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur serta Ketua DPRD Jawa Timur. Kemeriahan Opop Expo 2025 masih akan terus berlanjut, tetap di News Event Jawa Post TV dalam spesial event One Pesantren One Product Opop Expo 2025. Kembali lagi di News Event Jawa Post TV. Opops Expo 2025 yang diselenggarakan di Atrium Royal Plaza selama 4 hari, mulai tanggal 13 hingga 16 November 2025 ini, merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat luas produk-produk unggulan yang telah dikembangkan oleh pesantren di Jawa Timur, mulai dari makanan, minuman, fashion, aplikasi digital, dan kerajinan tangan khas pesantren. Selain menawarkan berbagai produk unggulan pesantren, Opop Expo 2025 yang diikuti oleh 41 booth dari berbagai pesantren dan universitas di Jawa Timur ini juga akan menghadirkan banyak kegiatan menarik lainnya, di antaranya berbagai perlombaan, bisnis matching, talk show, workshop digitalisasi pemasaran, layanan klinik Opop untuk konsultasi bisnis dan pembiayaan, berbagai hiburan menarik, dan masih banyak lagi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memperkuat potensi dan kapasitas ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Sebagai pusat pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, pesantren kini telah berkembang menjadi penggerak ekonomi komunitas yang berdaya saing, produktif, dan berkelanjutan. Melalui program One Pesantren One Product, pemerintah memfasilitasi santri, pesantren, dan alumni untuk mengoptimalkan potensi ekonomi mereka melalui akses pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, sertifikasi produk, serta jejaring pemasaran dengan sinergi yang kuat. Pesantren diharapkan mampu melahirkan produk unggulan yang kompetitif, baik di pasar nasional maupun internasional. Opop Expo hadir sebagai ajang untuk menampilkan hasil karya terbaik,
dari pesantren untuk memperluas jejaring kemitraan dan memperkuat semangat kemandirian ekonomi. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas pesantren ini merupakan langkah nyata dalam mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis nilai-nilai keislaman di Jawa Timur. Ada pula hadiah menarik seperti paket umroh, sepeda motor, smartphone, laptop, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Kesempatan ini bisa didapat pengunjung yang datang ke Opop Expo 2025 dan melakukan transaksi minimal Rp50.000, maka akan diberikan kupon undian dan ini berlaku kelipatan yang nantinya akan diundi di akhir kegiatan. Ya pemirsa, sekarang saya bersama dengan Sekjen Opop Pak Govirin, sudah bersama saya yang bisa menjelaskan lebih detail lagi nih Pak. Kalau Opop sudah tahun ke-7 dan saya ingin tahu bagaimana perkembangannya dan apa yang membuat beda di tahun 2025 ini. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita opening Opop Expo yang ke-7 tahun 2025 dan luar biasa, dari 1.410 pondok pesantren kita menghadirkan 35 diantaranya dan didukung dengan perguruan tinggi serta stakeholder lain, ada 41 booth, dan tahun ini menjadi tahun yang sangat istimewa karena bukan hanya kita mengusung tema Opop Expo Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera, tetapi di dalam Opop Expo tahun 2025 ini juga ada program Bangga Buatan Indonesia. Sehingga pada Opop Expo 2025 ini selain pameran juga ada berbagai perlombaan, business matching, dan juga hiburan Islami. Kita juga ada berbagai macam hadiah. Ada umroh, ada sepeda motor, ada smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Tentu ini akan menjadikan daya tarik bagi para pengunjung agar selama 4 hari pameran di Royal Plaza ini mereka datang dan berbelanja. Hanya dengan 50.000 mereka dapat menukar nota dengan kupon undian yang Bangga Buatan Indonesia, agak mahal dikit, 250.000. Tapi menarik dan jadi meriah begitu ya acara ini. Tapi tadi sudah ada sedikit data yang disebut sama Pak Govirin bahwa ada lebih dari 1.400 pondok pesantren. Sebenarnya targetnya berapa nih? Karena dari beberapa yang saya baca sebenarnya pengennya sampai 2.000 atau adakah target tertentu sudah di tahun ini? Iya, jadi Opop ini kan diinisiasi oleh Ibunda Haja Khofifah Parawansa, Gubernur Jawa Timur pada tahun 2019. Pada waktu itu kita mencanangkan target 1.000 pondok pesantren yang diberdayakan. 5 tahun berlalu, 2019 hingga 2024, alhamdulillah melebihi target. Dari 1.000 menjadi 1.200. Nah, ini yang menjadikan semangat, spirit teman-teman pengurus Opop untuk semakin memberdayakan pesantren di Jawa Timur yang jumlah terdaftar di Kementerian Agama Kanwil sebanyak 7.347 pesantren. Oleh karena itu, Pemprov dengan program Opopnya menambah pemberdayaan setiap tahunnya 200 pesantren. Sehingga nanti pada periode kedua Gubernur Wakil Gubernur Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka ditargetkan ada 2.000 lebih pesantren yang akan diberdayakan. Kita mengukur secara proporsional dan rasional. Kalau kita berdayakan semuanya 7.347, tentu akan membutuhkan effort yang sangat besar. Oleh karenanya kita ukur kemampuan dengan menargetkan 200 per tahun. Tetapi yang unik di Opop Jawa Timur adalah tidak ada istilah alumni Opop atau mantan peserta Opop. Ini menandakan bahwa program pembinaan, program pemberdayaan itu dilakukan berkelanjutan. Sehingga peserta Opop yang sudah mengikuti program sejak tahun 2019, ini sampai 2025 ini pun juga masih kita berdayakan. Bukan berhenti. Kenapa? Karena targetnya go internasional. Kalau hanya go lokal, 1 tahun cukup. Tapi kalau go nasional, tidak cukup. Mengurus merek saja itu butuh 1 tahun. Belum halalnya, belum BPOM-nya, belum SNI-nya, dan seterusnya. Ini memerlukan waktu yang cukup. Sehingga kita melakukan konsep pemberdayaan berkelanjutan. Tidak hanya 1 atau 2 tahun, tapi silakan kita berdaya bersama-sama, kita maju bersama-sama, dan kita kaya bersama-sama. Mereka memproduksi baju seragam sendiri, laundry sendiri,
makanan sendiri, dan kebutuhan kitab segala macamnya sendiri. Ini yang kemudian kita katakan berdaya. Dan uniknya di Jawa Timur, berdayanya pesantren ini tidak sendirian. Mereka melakukan pemberdayaan ke masyarakat sekitar sebagai bentuk implementasi trifungsi pesantren, sebagai lembaga pendidikan agama, sebagai lembaga dakwah, yang terakhir sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, mereka akhirnya ketika laundry yang ngajak masyarakat, peternak yang ngajak masyarakat, seperti itu. Sukses untuk Opop Expo 2025 Pak Govirin. Mudah-mudahan juga masyarakat bisa hadir berduyun-duyun ke sini melihat produk dari One Pesantren One Product di Royal Plaza Surabaya. Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap Opop Expo dapat menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas pesantren dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan semangat sinergi dan kemandirian, pesantren diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru yang berdaya lokal sekaligus mampu bersaing di pasar global. Kembali lagi di News Event Jawa Post TV. Opop adalah program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren. Melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pondok pesantren, harapannya santri dan pesantren dapat berperan dalam menyumbang perekonomian di Jawa Timur melalui kegiatan berwirausaha. Melalui Opop ini, santri yang dulunya fokus mempelajari ilmu agama, kini memiliki kesempatan untuk memperkaya pembelajaran bidang ekonomi dan berlatih kewirausahaan secara praktis. Bila dilakukan pengelolaan dengan profesional sesuai kompetensi, serta fokus pada usaha mengembangkannya, pondok pesantren akan menjadi fundamen ekonomi bukan hanya di pondok itu sendiri, tapi juga di lingkungan alumninya, khususnya yang berada di Jawa Timur. Kemandirian ekonomi di pesantren melalui program Ekotren Opop ini dirasakan langsung manfaatnya oleh pondok pesantren. Selain mendapat pembelajaran ilmu agama, santri juga mendapat pendampingan pengelolaan usaha hingga mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri. Ya, pemirsa, saya masih berada di Opop Expo 2025 dan kebetulan saya sedang berada di salah satu stand Ponpes Azidan Barokatu Zainin Hasan Kota Probolinggo. Dan saya bersama dengan Ibu Dia. Assalamualaikum. Ibu Dia, ini yang terlihat di depan ada gedangku. Apa ini sebenarnya? Gedangku itu merupakan salah satu produk unggulan dari Pondok Pesantren Azidan, yang mana di sini kenapa kita milih gedangku, karena bahan bakunya sangat mudah. Terus kemudian, tapi bukan hanya sekedar keripik pisang biasa, tapi ada beberapa varian keripik pisang, yaitu ada coklat, stroberi, melon, ada 7 varian rasa, gitu. Basicnya pisang, tapi rasanya bisa macam-macam gitu ya. Kalau boleh saya tahu, ini kan kalau Opop sendiri sudah berjalan sekarang tahun ke-7. Di pondok pesantren ini sudah mulai dari tahun berapa saya ingat Ibu? Kalau ikut gabung di Opop Jatim mulai dari tahun 2020. Tapi kita mulai berinovasi untuk produk unggulan itu dari tahun 2019. Gitu. Sepanjang dari sudah 5 tahun ini berarti ya. Sebenarnya sudah ada produk apa saja sebelum akhirnya gedangku ini jadi unggulan? Ya, sebelum produk gedangku itu kita masih belum punya apa-apa nggih, dari mulai koperasi pun hanya sekedar ada alat tulis, kebutuhan santri yang hanya itu aja. Tapi setelah bergabung dengan Opop Jatim, alhamdulillah kita dapat mengembangkan produk yang sudah ada, tapi kita bisa kembangkan dengan fasilitas dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur melalui Opop Jatim, melalui dari mulai fasilitas legalitas, kemudian desain produk, pemasaran, itu semuanya dari Opop Jatim. Gitu. Jadi sebenarnya kooperasinya sudah ada, tapi akhirnya jadi jauh bisa lebih berkembang gitu ya? Akhirnya kita juga punya toko retail modern
namanya Hisan Mart. Jadi gedangku ini selain kita pasarkan di online, kemudian di swalayan, mall, terus kemudian kafe, terus kemudian pusat oleh-oleh, tapi kita juga punya pasar sendiri melalui koperasi ini namanya Hisan Mart. Jadi toko retail kita Hisan Mart, dan itu pun juga berkat ilmu yang sudah diberikan pelatihan-pelatihan oleh Opop Jatim melalui Dinas Koperasi Provinsi. Luar biasa, berarti benar-benar berdampak ya. Dampaknya juga bisa kita aplikasikan di lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren, dan juga kita bisa memberikan manfaat juga masyarakat sekitar pondok pesantren. Ya pemirsa, saya sekarang berada di salah satu stand yang berada di dekat gate depan dari Opop 2025, Opop Expo 2025. Saya bersama dengan Bu Enda. Bu Enda, bisa diceritakan ini apa saja yang dibawa produknya? Ya, ini kebetulan dari Kabupaten Ngawi, kami bersama 4 pesantren yang lain di bawah naungan Dinas Koperasi Kabupaten Ngawi, kita membawa beberapa produk dari pondok pesantren yang tergabung dalam Opop. Ada pesantren 4 yang ikut di sini. Di sini ada kami ini adalah produk dari santri pondok pesantren Al Hidayah, berupa printing. Ada juga dari Kopontren Almanan dan juga dari Al Hidayah ada beras, karena kebetulan Ngawi ini lumbung padi. Ya. Terus ada dari pesantren Miftahus Saadah itu ada kue cookies, ada pesantren As-Salam dari sini itu ada susu, dari pesantren Al Falah juga ada, dari pesantren Beran Ngawi ini ada Milon. Kebetulan produksi Milon. Jadi macam-macam produknya, dari mulai fashion, produk pangan, itu ada semua. Tapi dari sharing cerita dari pondok-pondok ini, gimana perkembangan mereka untuk bisa akhirnya punya produk dan dikembangkan? Alhamdulillah dengan adanya pendampingan dari Opop, ini luar biasa. Di pesantren-pesantren ini kebetulan pesantren yang memulai dari awal didampingi oleh Opop itu sekarang berkembang luar biasa. Jadi pesantren-pesantren dulu yang belum memiliki produk unggulan, sekarang rame-rame dengan adanya Opop ini, pesantren memiliki minimal 1 produk unggulan. Tetapi juga tidak dipungkiri bahwa pesantren ini ternyata juga bukan hanya 1 produk. Dia akhirnya pangan itu bermacam-macam, ya seperti itu. Terus ke buah juga gitu. Kebetulan Kabupaten Ngawi ini juga lumbung padi. Banyak juga dari pesantren, baik itu produknya sendiri maupun menggandeng UMKM lokal untuk maklun. Jadi Opop ini sarana yang luar biasa bagi kami dari kalangan pesantren untuk membuat pesantren ini menjadi pesantren yang mandiri sesuai dengan cita-cita Ibu Gubernur bahwa pesantren itu harus mandiri secara ekonomi. Dengan Opop kita luar biasa didampingi. Terima kasih sekali. Tapi kalau produknya saya lihat memang udah bagus-bagus gitu ya, kemasannya udah rapi-rapi. Pemasarannya gimana sejauh ini dari Ngawi? Oh ya, melalui Dinas Koperasi saya sering sharing. Kebetulan saya termasuk salah satu pengurus dari Opop Ngawi. Sharing dengan Dinas, kalau ada ini expo, tolong kami dikasih tahu. Jadi kemarin kami juga sudah mengikuti expo di Kabupaten Ngawi, dan kami ini juga masuk ke ruang MPP di Kabupaten Ngawi untuk menjajakan produk dari pesantren. Jadi kami nanti meminta 1 outlet khusus untuk Opop Ngawi agar nanti para pengunjung di Kabupaten Ngawi mengerti, oh pesantren ternyata ada produknya. Begitu. Tidak hanya untuk kalangan sendiri saja, tapi juga untuk masyarakat secara luas. Bahkan K2 juga ada pengaruh untuk pemasaran secara digital. Di Ngawi sendiri seperti apa sampai sekarang? Nah, ini yang perlu menjadi PR dari Dinas Koperasi Jawa Timur, bahwa selama ini kami untuk digital baru ada beberapa pesantren saja. Yang pesantren-pesantren yang lain baru bisa memprodukkan seperti ini. Tetapi secara digital ini PR Opop ke depan dengan bertahap menjadi PR juga bagi Pemprov Jawa Timur untuk Opop ini juga marketingnya, terutama digitalnya itu perlu sekali didampingi kembali. Mengikuti perkembangan zaman juga begitu ya. Sukses sekali lagi, mudah-mudahan juga produknya terus berkembang, apa yang dilakukan terus juga berdampak bagi masyarakat, setidaknya minimal di pesantren. Terima kasih Bu Enda. Implementasi dari Opop ini dilakukan melalui sinergi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, komunitas, dan media. Melalui kolaborasi ini diharapkan mampu menjalankan peran Opop dalam 5 aspek,
yaitu kelembagaan dan usaha sumber daya manusia atau SDM, kualitas produk, pemasaran, dan pembiayaan. Kedepan diharapkan semakin banyak lagi pesantren yang bisa bergabung dalam program Ekotrend OPOP, serta mampu menciptakan kemandirian, serta kemajuan perekonomian pesantren dan Jawa Timur. Ya pemirsa, puluhan produk yang ditampilkan di acara OPOP Expo 2025 dan produk-produknya memang menjadi produk unggulan, bahkan diantaranya beberapa sudah menjadi produk untuk ekspor. Ini menjadi tanda bahwa OPOP atau One Pesantren One Product ini menjadi program yang memang menjadi satu penggerak ekonomi, utamanya dari sisi ekonomi pemasyarakatan di pesantren yang juga bisa berdampak bagi ekonomi masyarakat khususnya di Jawa Timur. Anda pun bisa langsung mengunjungi acara OPOP Expo 2025 ini di Atrium Royal Plaza Surabaya yang berlangsung tanggal 13 hingga 16 November 2025. Saya Disadugraha pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.